Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari 4 konsep dasar berbisnis online. Empat konsep dasar bisnis online. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah konten marketing, yang ketiga promotion, yang keempat teknik closing. Nah, kita akan mempelajari satu persatu dari 4 konsep dasar bisnis online. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang ingin kita tawarkan kepada calon prospek ataupun calon pembeli. Nah, untuk planningnya, teman-teman harus bisa memilih produk yang sesuai dengan pengetahuan dan interest teman masing-masing, sehingga teman-teman bisa menjual produk tersebut dengan mudah. Planningnya, teman-teman bisa melist ya produk yang ingin dijual. Lalu teman-teman bisa meriset produk tersebut. Cara merisetnya, teman-teman bisa mengumpulkan list nama produk, list nama merek produk, lalu teman-teman bisa memahami produk knowledge-nya. Setelah itu teman-teman juga bisa melist semua manfaat dari produk-produk teman-teman tersebut. Lalu setelah teman-teman memiliki list-list tersebut, maka teman-teman nantinya akan bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk dijadikan konten marketing. Setelah teman-teman memiliki bahan-bahan tersebut untuk dijadikan yang namanya konten marketing, maka teman-teman bisa masuk ke cara membuat konten marketing. Nah, di sini teman-teman, konten marketing itu adalah suatu visual ataupun audio yang digunakan atau yang dibuat oleh kita sebagai penjual atau orang yang menawarkan suatu produk atau jasa ataupun bisnis kepada calon prospek. Teman-teman bisa mengumpulkan yang namanya itu copywriting, gambar, video, tentang produk-produk yang ingin dijual oleh teman-teman. Nah, konten marketing ini berupa apa? Nantinya konten marketing ini ketika teman-teman melakukan posting di media sosial ataupun di website, itu akan menjadi yang namanya URL atau link. Nah, di dalam konten marketing ini diharapkan teman-teman memiliki yang namanya tombol call to action. Agar apa? Agar teman-teman nantinya bisa terhubung kepada calon prospek yang minat dengan produk teman-teman di media komunikasi. Seperti apa? Seperti WhatsApp ataupun telepon. Konten marketing yang biasanya digunakan oleh online marketer itu adalah media sosial, baik itu Facebook, Instagram, ataupun yang terbaru adalah TikTok ya. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan postingan-postingan di media sosial, baik itu di postingan pribadi, ataupun di fanspage, ataupun di grup, dan lain-lainnya. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman posting di media sosial, teman-teman harus perhatikan pangsa pasar yang sesuai dengan konten marketing teman-teman. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin menjual pupuk, maka teman-teman harus memposting di grup-grup yang berhubungan dengan pupuk. Seperti contoh petani, grup petani atau grup penjual pupuk atau grup yang menyukai tanaman, seperti itu. Nah, konten marketing selanjutnya itu yang biasa digunakan adalah website atau landing page. Kenapa website atau landing page ini perlu? Website atau landing page ini biasanya bisa memvisualisasikan secara detail, sehingga calon pembeli atau calon prospek tinggal membaca, menonton video yang ada di landing page, dan memahami secara detail tentang produk yang ingin ditawarkan oleh teman-teman. Nah, setelah itu
teman-teman nantinya akan mengarahkan secara otomatis orang-orang yang betul-betul berminat ke WhatsApp ataupun ke telepon. Nah, kita lanjut ke bagian promosi. Ketika teman-teman sudah memiliki konten marketing, sudah memiliki landing page untuk promosi, maka langkah selanjutnya teman-teman melakukan yang namanya promosi. Promosi ini bisa digunakan atau dilakukan dengan cara organik atau gratis, itu seperti di media sosial, ataupun secara berbayar atau disebutnya ads ya. Nah, langkah yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin berpromosi, yang pertama teman-teman harus melakukan riset pangsa pasar produk. Riset pangsa pasar produk ini dikategorikan secara hobi, minat. Jadi harus sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh teman-teman. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin menawarkan pupuk organik, maka pangsa pasarnya merupakan orang-orang yang hobinya atau memiliki pekerjaan bertani, ataupun orang yang ditawarkan tersebut merupakan pebisnis dari perkebunan. Nah, yang kedua, teman-teman bisa membedah minat audiensnya. Dan yang ketiganya, meriset kata kunci. 3 hal ini merupakan 3 hal yang sangat berkaitan dalam berpromosi secara online. Sehingga teman-teman harus melakukan riset pangsa pasar secara minat dan secara kata kunci. Nah, promosi yang dilakukan seperti tadi yang sudah saya katakan ada 2, yaitu secara organik dan secara berbayar. Nah, secara organik teman-teman bisa melakukan promosi dengan di media sosial dengan cara mengumpulkan grup-grup dan teman-teman masuk ke dalam grup tersebut sehingga teman-teman memiliki pangsa pasar yang sesuai dengan konten produk teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa melakukan yang namanya posting yang menarik perhatian dari orang-orang yang ada di grup tersebut. Setelah teman-teman posting, teman-teman bisa menggiring dengan call to action sehingga teman-teman bisa berkomunikasi secara pribadi, secara WhatsApp ataupun secara telepon. Nah, untuk promosi yang berbayar, ini kelebihannya teman-teman bisa menjangkau orang-orang yang betul-betul bisa minat. Sehingga pekerjaan teman-teman itu lebih mudah menemukan calon prospeknya. Walaupun teman-teman harus membayar sejumlah uang kepada media tersebut. Seperti contoh Facebook Ads ataupun Google Ads. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan promosi berbayar, yang pertama teman-teman harus memiliki landing page yang menarik sesuai dengan pangsa pasar. Teman-teman nawarin pupuk, teman-teman harus meriset kata kuncinya ke arah pertanian atau pupuk. Lalu men-setting iklannya juga harus sesuai dengan audiens pupuk kata kuncinya. Jadi semua settingan yang ada di iklan seperti Google Ads itu harus bersinkronisasi ya antara konten yang teman-teman buat di landing page tersebut atau penawaran di landing page tersebut dengan pangsa pasar yang akan ditargetkan. Nah, di landing page ini nantinya teman-teman juga harus namanya melekatkan tombol call to action agar nantinya orang-orang yang sudah berminat bisa terhubung ke WhatsApp ataupun secara telepon. Ketika teman-teman sudah melakukan promosi, maka teman-teman nantinya akan terhubung dengan calon prospek ataupun calon pembeli di media WhatsApp ataupun secara langsung secara telepon. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan yang namanya traffic ini, sudah mendapatkan lead, maka teman-teman harus menjalin yang namanya pendekatan emosi
Lalu teman-teman bisa memberikan promo-promo menarik yang berbatas waktu agar calon prospek segera membeli atau segera bertindak. Lalu anggaplah calon prospek ini merupakan aset ke depan atau sebagai langganan teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh melihat keuntungan yang besar di awal prospek. Jadi teman-teman lebih baik mencari keuntungan atau menetapkan harga dengan keuntungan yang lebih kecil dibanding keuntungan yang lebih besar, agar calon prospek ini atau pembeli ini jadi membeli, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan langganan. Nah, selain itu, teman-teman juga harus memberikan yang namanya pelayanan. Pelayanan apa? Pelayanan setelah membeli. Jadi ketika calon prospek sudah membeli, teman-teman harus memberikan pelayanan yang lebih ekstra. Baik itu merupakan konsultasi, baik itu merupakan bimbingan. Nah, teman-teman harus memberikan pelayanan tersebut. Selain itu juga, teman-teman harus menciptakan trust atau kepercayaan. Sebagai contoh, jika teman-teman melakukan promosi dan sudah mendapat lead, teman-teman bisa mengarahkan untuk transfer ke rekening perusahaan, atau teman-teman bisa melakukan yang namanya dikirim dulu barangnya, baru ditransfer setelah barang sampai. Itu salah satu menciptakan trust. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan lead, terkadang calon pembeli atau calon prospek itu tidak langsung closing pada saat itu juga, sehingga teman-teman yang tadi saya katakan harus memberikan promo berjangka waktu, berbatas waktu. Nah, teman-teman tinggal mempush baik itu melalui telepon ataupun melalui WhatsApp, sehingga teman-teman bisa memfollow up secara teratur, secara rutin untuk beberapa hari sekali, agar calon prospek ini segera bertindak. Dan jangan lupa tetap menjalin kedekatan emosi dan selalu berpikir positif agar teman-teman nantinya bisa closing. Nah, kesimpulannya teman-teman, alur dari bisnis online ini, teman-teman harus memilih produk yang sesuai dengan interest teman-teman. Yang kedua, membuat konten website ataupun landing page yang memiliki tombol call to action, dalam arti ada tombol yang akan terhubung ke WhatsApp ataupun telepon teman-teman. Yang keempatnya, teman-teman melakukan promosi, baik itu promosi organik ataupun promosi berbayar. Dan yang terakhir, teman-teman harus melakukan atau memahami dan mempraktekkan teknik closingnya kepada calon prospek yang sudah masuk ke dalam WhatsApp ataupun telepon. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih.